ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan karunia yang banyak kepada kita semua, dimudahkan kita tentunya untuk tetap menjadi hamba Allah, melaksanakan kewajiban kita ta'abbud ilallah. Semoga Allah memberikan kita istiqamah, mengerjakan kewajiban kita, kebutuhan dan tujuan hidup kita untuk ta'abbud ilallah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya dengan sebutan abdan syakura. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, yaitu Allah, melihat Allah. Orang mukmin akan diberikan kesempatan untuk melihat Allah dua kali, yaitu ketika di padang mahsyar dan ketika di surga. Selanjutnya, salah satu di antara kenikmatan surga yang tidak bisa dipisahkan darinya, yaitu bidadari surga. Istilah bidadari kita tidak tahu dari bahasa apa ini. Mungkin dari bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Sanskerta atau apa, wallahu a'lam. Tapi Al-Quran menyebutkan bidadari itu dengan kalimat yaitu hurun ain. Hurun ain. Dan diartikan dengan bidadari yang bermata jeli. Karena ain itu adalah mata, hurun ain. Kadang disebut dengan azwaj. Azwaj itu pasangan. Yang dimaksud di sini ya bidadari. Menunjukkan bentuk jamak ya.
Di dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam surah As-Saffat, itu surah yang ke-37, pada ayat yang ke-48, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa indahum qasiratut tarfi 'id, wa indahum qasiratut tarfi 'id. Apa kata Allah? Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak lihat pandangannya dan jelita matanya. Ini gambaran bidadari. Bidadari mana? Surga. Digambarkan di sini, wa indahum, dan di sisi mereka ahli surga, qasiratut tarf, yaitu bidadari yang tidak liar pandangannya. Ini kadang disebut dengan qasiratut tarf. Ini yang pertama, tidak liar. Maksudnya tidak liar itu apa, Pak? Tidak jelalatan. Kalau bidadari dunia, kira-kira gimana, Pak? Misalnya dia terpilih sebagai wanita tercantik di dunia. Apa itu? Miss Universe, Miss World. Kira-kira jelalatan atau tidak? Oh, belum pernah tahu. Kayak pura-pura. Yang kedua yaitu ain, yang jelita matanya. Jelita itu gimana, Pak, maksudnya? Jeli dengan jelita beda ya? Beda. Kayak apa gambaran jelita itu? Di dalam surah Ar-Rahman juga disebut dengan qasiratut tarf. Tapi kemudian belakangnya dikasih lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Coba dibuka surah Ar-Rahman itu, dalam surah 55 ayat yang ke-56. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Apa kata Allah? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Di sisi mereka, di dalam surga itu terdapat apa? Qasiratut tarf. Kalau di sini bidadari yang tidak liar pandangannya. Ini disebutkan apa? Bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya. Padahal
wanita dunia itu yang masuk surga lebih mulia daripada bidadari, karena dia memasukinya dengan iman dan amal saleh. Sementara bidadari dicipta oleh Allah secara langsung. Maka tentu wanita-wanita dunia kalau dia ingin menjadi orang yang melebihi bidadari surga, berarti akhlak, menundukkan pandangan itu sudah menjadi jalan hidupnya. Artinya dia sudah mempersiapkan diri menjadi bidadari surga dengan berakhlak baik. Di antaranya apa? Ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Makanya orang-orang solihah, wanita-wanita solihah di dunia, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan iman, amal, dan akhlaknya untuk menjadi penghuni atau bidadari surga. Sehingga dia bisa melebihi bidadari-bidadari yang ada. Lam yatmithunna, tidak pernah disentuh oleh manusia, insun, wala jan, dan juga jin. Belum pernah disentuh oleh penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Berarti betul-betul masih apa, Pak? Original, ya. Dan masih disegel, Pak. Ya, masih ada segelnya. Nih. Cocok saya nih. Ya. Kalau wanita-wanita dunia ini sudah pernah disentuh nggak, Pak? Halo? Seandainya dia dianggap sebagai bidadari dunia, cantik, dengan segala potensi yang dia miliki, tapi dia tidak steril dari sentuhan siapa? Manusia. Bahkan sentuhan siapa? Seandainya gadis ini dipingit mulai sejak kecil, kecili ayune ketok koyok golean, kayak bidadari, tidak menyentuh kecuali orang tuanya, bapak ibunya. Tapi apakah mereka terbebas dari sentuhan jin? Halo? Belum tentu. Karena bisa jadi manusia itu sering disentuh sama jin. Apa menek turu gak ndomo, bahkan dikeloni sama jin. Antum pernah mimpi seperti itu? Katanya mimpi indah. Itu bukan mimpi indah itu. Mimpi tidur dengan seorang wanita cantik. Waduh, aku mau bengi mimpi turu ambek lady apa? Bakarmu lady apa? Terus dewi. Ya. Itu bukan mimpi indah, itu berarti antum sedang apa? Sedang bersama syaitan, bersama jin. Walaupun akhirnya dia menjadi siapa? Menjadi istrimu. Dulu waktu belum menikah, akhirnya menjadi istri. Karena setan itu bisa menjelma manusia dan hadir di dalam mimpi. Satu-satunya makhluk atau manusia yang tidak bisa diserupai oleh jin dan setan hanya Rasulullah. Tapi selain dari Rasulullah bisa hadir dia dalam mimpi kita, menyerupai pasangan hidup kita. Ada seorang suami ditinggal istri atau sebaliknya, ya. Ditinggal menikmati udah bertahun-tahun. Kemudian dia cerita bahwa dia pernah mimpi jima suami istri, sampai betul-betul seperti jima beneran. Saya tanya,
itu benar-benar ruhnya yang datang atau setan? Halo? Itu cara setan mendatangi manusia. Makanya manusia ini tidak steril dari sentuhan jin. Sejak bayi pertama kali dia lahir procot, jin itu sudah menusuk perut manusia. Ditusuk perutnya. Sehingga apa? Dengan jari setan itu. Sehingga dia menangis. Itulah proklamasi permusuhan abadi dengan setan. Hanya dua manusia yang tidak disentuh seperti itu ketika lahir. Makanya dia nggak menangis. Siapa dia? Ada dua, sebutan loro. Isa dan ibunya Maryam. Ya. Nabi Muhammad lahir menangis. Pernah disentuh. Tapi nanti dalam perjalanan hidupnya beliau dibersihkan. Ketika usia 2 tahun, waktu disusui oleh Halimah As-Sa' dia dicolek sama malaikat Jibril dan Mikael, dibelah, dicuci dalamnya dengan air Zam-Zam. Satu. Yang kedua, ketika mau menghadap kepada Allah, harus dicuci bersih. Dibelah. Yang kedua, dicuci lagi, mau menghadap Isra Mi'raj. Itu kalau Nabi disucikan seperti itu. Baik. Jadi tidak pernah disentuh ini mungkin juga pengertiannya yaitu dia disucikan dari godaan jin dan manusia. Kemudian di dalam surah yang lain disebut dengan hurun ain, ini banyak ini. Surah Shad sekarang 38. Jadi pada ayat yang ke-52 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Apa kata Allah Jalla wa ala? Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Iya. Dan di sisi mereka orang-orang yang bertakwa yang berada di dalam surga terdapat apa? Qasiratut tarf, yaitu ada bidadari yang tidak liar pandangannya. Kemudian ditambah lagi apa di sini sifatnya? Atrab, sebaya umurnya. Umurnya apa? Sebaya. Gak jomplang. Ya sebaya itu mungkin antar bidadari sebaya. Sebaya juga apa? Antara suaminya laki-laki dengan istrinya bidadari ini juga umurnya seimbang, sebaya. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Kadang sing wedok jauh di bawahnya, lebih muda. Bojone itu wow. Kadang sebaliknya, suaminya muda, istrinya lebih tua. Kalau nanti seimbang, nggak ada yang jomplang usianya. Kemudian juga di dalam yakni surah yang lain, surah Ad-Dukhan, disebut dengan ini disebut apa? Qasirat. Kemudian yang ini disebut dengan hurun ain.
Buka dalam surah yakni Ad-Dukhan 54. Surah 44 ayat yang ke-54. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, kadzalika zawwajnahum bihurun 'ain. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Apa kata Allah? Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Demikianlah kami berikan kepada mereka bidadari. Di sini disebut apa? Hurun 'ain. Kemudian juga ada di dalam surah yakni surah At-Tur 52 pada ayat yang ke-20. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, muttaqi'ina ala sururim masfufan. Muttaqi'ina ala sururim masfufan wa zawwajnahum bihurin 'ain. Silakan. Mereka berjalan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jernih. Iya. Bidadari-bidadari cantik yang bermata jeli. Surah At-Tur, benar ya? Ayat 20. Ini salah ini, kok enggak sama ini. Kok yang keluar gini? Iya. Ternyata ini keluarnya ayat 19. Padahal dalam ayat yang benar surat At-Tur ayat yang ke-20 ya. Kebalik ini. Ya. Coba diulangi, Pak. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderet. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jernih. Ya. Wa zawwajnahum, dan kami nikahkan mereka bihurin 'ain, dengan bidadari yang bermata jeli. Ya. Yang menikahkan siapa, Pak? Halo? Yang menikahkan siapa? Ono penghulu enggak nang ngono? Hah? Sapa arep dadi naib nang ngono? Gak ono. Yang menikahkan siapa? Bukan Allah yang nikahkan. Yang nikahkan Allah. Lihat kalimatnya ini, wa zawwajnahum, dan kami nikahkan. Kami di sini siapa? Allah.
Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak dinikahkan oleh Allah? Karena nggak ada wali semua, nggak ada wali. Sementara Rasulullah itu pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi. Kan kalau nggak ada wali, terakhir wali apa? Wali hakim. Kalau nggak ada wali, wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pemimpin tertinggi. Cuma nanti bisa didelegasikan kepada orang-orang, karena hakim itu dari hukumah. Makanya siapa saja yang walinya wali hakim, kalau mau nikah harus resmi, Pak. Nggak bisa wali hakim nggak resmi, harus resmi. Karena hakim itu siapa? Hukumah, pemerintah. Yang menikahkan harus pemerintah. Nggak bisa wali hakim, nggak ada walinya semua. Ya wali hakim, sopo? Anu nang Ustadz Abu Jundi. Loh, seperti itu. Nggak bisa. Atau ke kiai ini, ke ulama ini. Kalau wali hakim harus pemerintah yang menikah. Sementara tadi di zaman Nabi, pemerintah tertinggi pada zaman Nabi siapa? Ya Rasulullah. Makanya Allah menikahkan Rasulullah dengan siapa? Langsung dari langit. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy langsung dinikahkan dari langit dari atas langit sana. Dengan siapa? Zainab binti Jahsy ini adalah mantan istri anak angkatnya, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Setelah dicerai oleh Zaid, dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah, dinikahkan dengan mantan dari istri Zaid bin Harithah ini, langsung dari langit. Itu kebanggaan Zainab binti Jahsy. Sementara yang lainnya dinikahkan oleh walinya, karena walinya semua ada. Yang lainnya ada semua walinya. Ini. Nah, itu sebetulnya cara Allah untuk menghapus tradisi yang sesat di kalangan orang Arab jahiliyah, bahwa kalau anak angkat itu kedudukannya sama seperti anak sendiri, sehingga istri dari anak angkat itu tidak boleh dinikahi oleh siapa? Oleh mertua angkatnya, ya kan? Padahal dalam Islam dia mahram atau bukan? Hah? Mertua angkat atau mantu angkat? Bukan orang lain. Kalau mertua atau mantu jadi apa? Mahram. Nggak boleh dinikah selama-lamanya. Masih wis pegatan. Sampean pegatan mbek bojomu, mertuamu ya tetep mertua, iku bayi anakmu, ya kan? Tetap itu. Tapi kalau kita sudah putus dengan istri kita, putus. Tapi kita punya anak, mbaknya ini ya tetap mbahnya, itu adalah mertua, dan itu mahram, selama-lamanya tidak boleh dinikah. Tapi kalau angkat, nggak ada hubungan apa-apa. Hukum ini dulu yang dihancurkan melalui Islam. Kalau enggak ini mungkin berlaku sampai hari ini. Hanya Allah melarang kita menyematkan nama bapak angkat di belakang nama anak angkat, nggak boleh. Baik. Kemudian di dalam hurun ain ada di juga surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah yaitu pada ayat yang ke-22. Surah yang ke-56.
ayat yang ke berapa tadi? 22. Ya, cuman wahurun nain. Apa katanya? Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Seperti apa? Lu'lu'. Apa lu'lu' itu? Mutiara. Cuman kadang-kadang kini nek nyeluk jenenge apa? Lulu. Lulu itu dari lu'lu' yang artinya apa? Ad-daur, mutiara. Al-maknun yang tersimpan dengan baik. Mutiara. Kemudian dalam ayat yang lain yaitu surah Ar-Rahman. Kembali ke Ar-Rahman. Digambarkan seperti apa? Yakut. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-58. Apa kata Allah? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Iya. Hah? Kok sirup saya apa? Marjan. Marjan itu sejenis batu, permata. Ente ku ruwe panganan ae. Ya, justru marjan itu mengadopsi dari Quran. Bukan Al-Quran diwalik ya. Soalnya gara-gara rone sirup dhisik. Baru ngajine sak kaet, sik tas. Akhirnya ketika ya kan, baca Quran surah Ar-Rahman ka'annahunnal yakut wal marjan. Ya kan? Akhirnya pikirannya siji nang Gus Yakut. Situ ae nang panganan marjan. Yo apa niku. Ya. Nah kalau Gus Yakut itu kan memang namanya bapaknya ngambil dari siapa? Dari Al-Quran ya. Yakut itu ya jenis permata juga. Ya. Marjan juga begitu. Nah, kalau yakut sudah ada. Nah, makanya sampean sing masih ada peluang nek duwe anak jeneng ngono marjan. Yakut wis dijopo mek wong ya, marjan durung. Kemarin anakmu dilokno sirup. Mbah Marijan kalau itu. Oh, mungkin barangkali ya. Itu di Jawa no. Tadi apa? Marijan ya. Jadi marjan. Kan marjan kan agak angel kayak marjan. Ya. Nek Marijan kan orang Jawa kan nek ngomong kan rodok pelan. Marijan. Wataliman jadi begini. Ini kadang seperti lu'lu al-maknun, mutiara yang tersimpan, disebut juga al-yakut wal marjan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecantikannya. Ya. Yang luar biasa, sehingga digambarkan seperti itu. Kemudian disifati dengan apa lagi? Disifati dengan yang hurun jelita, maksurat. Maksurat itu apa? Putih bersih. Kemudian fil khiyami dipingit. Dipingit itu ya ditaruh di tempat yang tersimpan, terisolasi, tertutup. Baik, di dalam surah Ar-Rahman sama itu pada ayat yang ke-72.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hurum maksuratun fil khiyam. Apa kata Allah? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dibikin dalam rumah. Iya. Hurun, bidadari yang bermata jeli atau jelita, maksuratun yang putih bersih. Jadi memang kecantikan itu salah satu sifat cantik itu apa? Putih. Makanya jarang wong kepingin duwe bojo ireng. Golek sing putih. Karena kecantikan itu salah satu sifat cantik adalah putih. Tapi belum cukup, putih harus bersih. Karena ada putih tapi gak bersih. Ya. Putih ini putih tapi almangka. Ya. Apa? Cari wong mangka melembung ya kan. Jadi ada orang bule itu kulit putih tapi kulitnya jelek. Ada kan seperti itu kan? Nah itu berarti nggak bersih. Gitu. Fil khiyam, apa khiyam itu? Khiyam itu jamak daripada khoimah. Khoimah itu kemah. Jadi kemah itu dari bahasa Arab, dari kata khoimatun. Khoimah itu ya kemah. Jamaknya al-khiyam. Kalau kemah itu orang bilang apa? Tenda. Dan begitulah kebiasaan orang hidup nomad. Nomad itu pindah-pindah tempat. Itu rumahnya khoimah, kemah, mendirikan tenda. Nanti pengen berangkat lagi dikukut tendai, budal manek nang di. Mendirikan tenda dari negeri satu ke negeri yang lain gitu. Dulu seperti itu. Dan kemahnya saja, kemahnya ini apa tadi? Diameternya itu 60 mil. Buka Sahih Muslim. Nomor 2430 kalau nggak salah. Iya. Tapi kemahnya Pak bukan dari terpal Pak ya, maaf ya. Kemahnya dari apa? Mutiara. Silakan. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Bagi seorang mukmin disediakan di surga sebuah khaimah dari sebuah mutiara yang berlubang, panjangnya 60 mil. Khaimah. Ya. Dari apa? Mutiara yang berlubang. Panjangnya berapa? 60 mil. Kalau 60 mil, 1 mil 1,5 berarti berapa? 90 kilo. Surabaya Malang, ya. Terus bagi mereka disediakan pula beberapa orang istri yang didatanginya secara bergiliran, di mana istri yang satu dengan yang lain tidak saling menampak. Dewe-dewe Pak. Tutup dikumpul lah dewe-dewe. Satu dengan yang lain bisa nggak kenal Pak. Seperti itu di sana itu. Sehingga mereka merasa satu-satunya istri, padahal suaminya punya istri yang lain. Dan minimal itu bidadari itu berapa? Minimal bidadari atau istrinya dari kalangan bidadari itu dua minimal. Ya. Itu ada di Sahih Muslim nomor 2424. Coba dibuka. Ya, silakan. Dari Muhammad radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu ketika para sahabat berlomba cepat saling mengingatkan atau berdiskusi
Manakah penduduk surga yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Kata Abu Hurairah, bukankah Rasulullah SAW telah menyabdakan bahwa rombongan yang pertama-tama masuk surga mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Itu kloter pertama. Mereka memiliki wajah bagaikan bulan purnama. Kloter kedua, sesudah itu, yaitu rombongan yang menyusul bagaikan bintang kemerlapan di langit. Kemudian, setiap laki-laki mempunyai dua istri, yang keduanya mempunyai betis tembus pandang, sehingga kelihatan jantung betisnya bahagia di dalam. Dan di dalam surga tidak ada laki-laki yang membujang. Kau nak jomblo rek, sano nek mlebu surga iku mesti duwe bojo. Minimal berapa tadi? 2. Itu dari bidadari. Kalau dia sebelumnya punya istri dan istrinya masuk surga, berarti 1 dari istri dunia manusia dan 2 dari bidadari. Kalau dia tidak punya istri dunia, kan tidak ada akad ya. Dia akan dapat cuma apa? Bidadari. Mungkin nggak ada orang-orang dunia yang nggak menikah sampai mati, tapi dia orang-orang yang soleh. Banyak para ulama. Siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa lagi? Imam Ibnu Taimiyah. Gak sempat pak, karena mikirnya umat sampai lali. Yo gak lali sih. Karena perjuangan orang-orang seperti ini demi umat. Seperti Imam An-Nawawi, karya-karyanya luar biasa yang bisa kita pelajari sampai sekarang. Tapi bukan berarti beliau lalai untuk menikah, enggak. Ya memang karena keadaan. Dan di samping itu karena takdir dari Allah Jalla wa'ala. Tapi antum jo melok-melok sampean. Terus gak nikah lah apa ngono lho. Ya kan sampai ini anak wedok sik ngelirik. Kalau dulu para ulama itu hidupnya berkhidmah untuk agama ini. Ya, berjuang membela agama. Nah ini. Jadi minimal yaitu berapa istri? 2. Maksimal berapa? Berapa? Maksimal 72. 72. Buka Tirmizi 1663. Tapi 72 ini gak sembarangan orang. Satu 1663. Silakan. Iya. Pahala orang mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Nah, kepingin 72 bojoe bidadari mati yo syahid. Silakan. Dari Al-Mikdam bin Ma'di radhiyallahu anhu ia berkata. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Iya. Lisyahid sittu khisalin. Bagi orang yang mati syahid ada 6 balasan di sisi Allah. Pertama, akan diampuni baginya, yaitu dosa-dosanya sejak pertama kali kucuran darah mengalir. Iya. Ghufira lahu
fi awwali daf'atin, diampuni dosa-dosanya sejak kali pertama darah menetes. Begitu tetesan darah pertama, hilang kabeh dosoi. Itu syahid, Pak. Yang kedua, ia akan melihat tempatnya di surga. wa huwa yara maq'aduhu fil jannah. Dia melihat tempat tinggalnya di surga. Ditunjukkan. Yang ketiga, ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. iya. Ya'fadhu min azabil qabri wa ya'manu min fazail akbar. Dia diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan hari kiamat. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Satu yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wa yudha'u ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya tajul waqar, yaitu mahkota kewibawaan. Al yaqutu fi tajil waqar, satu batu di atas mahkota itu bernama yakut, nilainya khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, baru ini yang dicari, yaitu apa? Lanjut. Ia akan dinikahkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Iya. Wa yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina min huril aid, dinikahkan oleh Allah tabaraka wa taala dengan 72 istri dari kalangan bidadari. Dan yang keenam, apa keutamaan orang yang mati syahid? Ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Iya. Wa yushaffa'u, diterima syafaatnya lisab'ina min aqaribih, yaitu untuk 70 anggota keluarganya. Lumayan ya. Jadi ini minimal 2, maksimal berapa tadi? 72, tapi khusus untuk siapa yang 72? Iya. Loroe cukup, si C ke entek. Baik. Kemudian disebut lagi bidadari itu dengan apa? Khairatun hisan. Khairatun hisan. Dalam surah Ar-Rahman, itu pada ayat yang ke-70. Allah tabaraka wa taala berfirman di situ, fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa kata Allah? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Baik-baik. Itu baik-baik itu menunjukkan apa, Pak? Akhlaknya, budi pekertinya. Baik-baik. Lagi cantik-cantik. Kira-kira kalau wanita yang baik itu yang bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Loh. Hah? Kan masing-masing memiliki kriteria yang berbeda-beda. Menurut Bapak yang baik itu wanita itu seperti apa?
Bukan dari segi fisik, Pak. Kalau cantik oke lah, kita udah nggak tanya lagi masalah bidadari. Akhlak maksudnya. Hah? Menundukkan pandangan satu, terus tidak membantah suami, terus merendahkan suara, ya suaranya nggak bernada tinggi, suaranya berarti menyenangkan bila dipandang. Kalau itu cantik, ini akhlak, akhlak. Ya, kalau cantik itu udah nggak perlu ditanya. Kalau cantik bidadari itu, wes udah. Hah? Masing-masing kita kan punya kriteria wanita perempuan yang baik itu adalah tadi itu kalau ngomong merendahkan suara. Tadi apa tadi? Diperintah nurut, ya. 3 gak ngomelan, ya. Gak cerai. Kan sampai punya kriteria itu. Wanita menurut saya yang akhlaknya baik itu apalagi? Halo? Sami'na wa ata'na. Nah, yang saya maksud, antum punya segudang kriteria. Semua manusia punya masing-masing kriteria. Wanita yang baik itu seperti apa? Nah, itu terkumpul pada bidadari semua. Maksudnya begitu. Terus gak ada celah kejelekan. Termasuk yang sangat ditakutkan dalam hidup ini, jika wanita itu apa? Halo? Yang sampean takut sampai wonge banteng piring, ya kan? Sampai panci diuncalno itu gara-gara apa itu? Bukan. Ketika wanita apa seperti itu? Marah. Gara-gara apa marahnya? Halo? Cemburu. Kalau di sana sudah tidak ada lagi cemburu, Pak. Kan yang paling ditakutkan kan itu. Makanya tadi nggak bisa jawab soalnya kok gurung tahu ngerasakno sampean. Ya. Di sana sudah tidak ada lagi cemburu meskipun tahu istrinya ini, suaminya ini istrinya banyak gitu. Nggak ada cemburu, Pak. Dihilangkan semua. Apalagi marah, nggak ada wanita marah-marah di sana. Ini. Jadi kategori di sini apa? Cukup disebut dalam kalimat khairat, khairat. Kemudian al-hisan, yang satu menunjukkan bagaimana fisiknya, yang satu menunjukkan bagaimana akhlaknya. Kan cukup itu aja, Pak. Laki-laki itu kan di dunia kan hanya butuh itu. Performan penampilannya sama akhlak. Perempuan kaya, bagi bapak nggak penting, Pak. Sampai nih sok golek duit, masih om melarat, tapi ayu akhlaknya api, budal nggak? Sampean kok ngetek sampean? Ono wong wedok melarat, rat, tapi ayu, mari ngono akhlaknya baik, budal nggak? Gak penting kaya itu kan. Sebaliknya, ono wong wedok soge, tapi akhlaknya koyo setan, sampean budal nggak? Hah? Beda, laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu sing digoleki apa? Sing sugih, ya kan? Sing iso nguripi, njaluk apa-apa dituruti, ya. Wong laki-laki enggak. Oleh wong wedok melarat gak masalah. Makanya lebih banyak cewek matri atau cowok matri. Ah, itu. Dan itu fitrahnya. Wanita itu ya seperti itu fitrahnya. Ya antum harus bisa ngimbangi gitu loh. Wanita dunia seperti itu. Nah, nanti di surga seluruh kekurangan-kekurangan itu sudah tidak ada lagi. Ya. Dan wanita-wanita dunia yang masuk surga melebihi daripada bidadari. Karena dia sudah apa? Sudah memproses diri, sudah berusaha untuk memantaskan diri sebagai penghuni surga. Makanya justru wanita-wanita dunia itu akan menjadi permaisuri. Sekalipun dia berasal dari tanah.
Diciptakan melalui sebuah proses. Tapi kalau bidadari, Pak, diciptakan langsung dalam hal ini. Buka dalam surah Al-Waqiah ayat 35. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menciptakan mereka, yang itu bidadari-bidadari dengan langsung. Ya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Celing. Kun fayakun. Kalau kita ini, Pak, melalui proses bertemu antara spermatozoa dan ovum jadi zigot, alaqah, mudghah, kemudian menjadi idham, tulang, fakasaunal idhama lahma, tulangnya dibungkus dengan daging, kemudian menjadi manusia yang berbeda. Proses. Kalau bidadari langsung, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Lanjut pada ayat yang ke-36. Apa katanya? Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Nah, ini Pak sifatnya, Pak. Sifat berikutnya apa? Faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka apa? Selalu perawan. Masih bedino di ya, selalu perawan. Enggak berubah, namanya surga kekal ya. Di dalam surah Al-Baqarah, coba dibuka tafsir surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Apa kata Allah? Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal dalam azwajun mutahharatun. Apa? Pasangan yang suci. Apa suci di sini? Silakan baca tafsirnya. Ada yang mengatakan suci selalu perawan. Ada yang mengatakan suci kembali kepada ayat tadi itu. Tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Ya. Suci. Bisa jadi suci itu apa? Suci tidak pernah apa? Tidak pernah haid. Orang bilang tidak pernah menstruasi juga mencret, gak pernah. Gak pernah buang air, gak pernah. Lanjut. Setelah menentukan apa yang disediakannya buat musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang yang celaka, yakni orang-orang yang kafir kepadanya dan kepada rasul-rasulnya, berupa siksaan dan balasan. Maka Allah mengirimnya dengan kisah kata kekasih-kekasihnya dari kalangan orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya. Mereka adalah orang-orang
yang keimanan mereka dibuktikan dengan amal-amal yang soleh. Berdasarkan pengertian inilah maka Al-Quran dinamakan Hasan menurut pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama, yang keterangannya akan dibahas dengan panjang lebar pada tempatnya. Yang dimaksud dengan Masani ialah hendaknya disebutkan masalah iman, kemudian diikuti dengan sebutan ketukuran atau sebaliknya, atau perihal orang-orang yang berbahagia, lalu diiringi dengan perihal orang-orang yang celaka atau sebaliknya. Langsung cari yang bidadari, pasangan-pasangan yang suci atau yang disucikan. Mutahhara itu bisa diartikan adalah yang disucikan, istri-istri yang suci. Tapi bilang istri-istri yang disucikan. Siapa yang mensucikan? Allah. Kalau tidak disucikan sama Allah, nggak bisa dia suci. Silakan. Firman Allah, dan untuk mereka di dalamnya, yaitu di dalam surga, ada istri-istri yang suci. Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mutahhar artinya suci dari najis dan kotoran. Suci dari najis dan kotoran. Terus. Mujahid mengatakan yang dimaksud ialah suci dari haid, buang air besar, buang air kecil, dahak, ingus, ludah, air mani, dan beranak. Ya, bahkan suci dari beranak, Pak. Nggak bisa punya anak, Pak. Kalau bisa punya anak, enak. Orang pasti akan berlomba-lomba banyak apa? Anak. Ya akhirnya nanti rebutan nang kapling surga nanti. Jadi masalah maneh nanti. Ya. Walaupun surga tetap luas, seluas langit dan bumi. Tapi nanti pasti enak dong yang langsung lahir di surga. Lahir surga. Bukan lahir Sidoarjo, bukan. Lahir surga. Tanggal sekian-sekian. Jadi nggak ada. Tapi mereka orang-orang ahli surga itu pengen punya anak. Dan Allah memberikan nuansa anak itu selama dia berjima. Ketika dia berjima, maka istrinya itu seakan-akan hamil, melahirkan, kemudian anaknya tumbuh, kembang, dewasa, sampai kemudian sempurna kemanusiaannya. Begitu jimaknya selesai, maka anaknya hilang, cering hilang. Ada nuansa seperti itu. Karena pengennya apa? Punya anak. Dan itu fitrahnya, fitrah manusia. Tapi Allah berikan dengan cara seperti itu. Makanya jimaknya lama, Pak. Jimaknya lama. Kenapa? Seperti proses bagaimana mulai dari hamil, melahirkan, sampai perkembangan anaknya itu. Sempurna umurnya, selesai jima, selesai anaknya udah tidak ada, hilang lagi. Seperti itu. Baik, lanjut. Apa makna mutahhar berikut? Qatadah mengatakan bahwa Apa kata Qatadah? mutahhar artinya suci dari kotoran dan dosa atau najis. Menurut suatu riwayat darinya disebutkan tidak ada haid dan tidak ada tugas. Diriwayatkan dari Abu Al-Hasan, Ad-Dahab, Abu Salih, At-Tir, dan As-Sudi ada yang semisal dengan riwayat tadi. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadanya Yunus bin Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Abu Wahab dari Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa al-mutahhar artinya wanita yang tidak pernah haid. Dia mengatakan demikian pula halnya Hawa pada waktu pertama kali diciptakan. Tetapi ketika ia durhaka, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakanmu dalam keadaan suci. Sekarang aku akan membuatmu mengalami pendarahan, sebagaimana kamu telah menyukai pohon ini. Akan tetapi riwayat ini dinilai golek. Al-Hafiz Abu Bakar bin Murdawai mengatakan dalam menceritakan kepada kami Ibrahim bin
telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad bin Harb dan Ahmad bin Muhammad al-Khawari. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Hindi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak bin Umar al-Busain, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Subah, dari Qatada, dari Abu Nadra, dari Abu Sa'id, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan makna firman-Nya, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, yang dimaksud ialah suci dari haid, buang air besar, dahak, dan ludah. Hadis ini dinilai dhaif. Ya, baik. Kemudian bagaimana sifat mereka ketika dia berjima dengan bidadari itu? Buka Tirmizi 2536. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa sabda beliau? Seorang mukmin di surga nanti dianugerahi kekuatan seperti ini dan seperti ini dalam berjima atau bersekutu. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia mampu memanfaatkan kekuatannya itu? Beliau menjawab, ia diberikan kekuatan 100 orang. Ya, jadi kekuatannya berapa? 100 manusia. Jadi nek bojoe 72 sik sosok, jangan khawatir gitu. Ya. Jadi mereka bertelekan di atas dipan-dipan, kan itu kan? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang ditinggikan. Ya. Ala sururim mauduna, di atas dipan-dipan yang ditinggikan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Di tempat itulah mereka bersama pasangan-pasangannya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini sifat dari bidadari-bidadari surga. Ya. Nanti ada di antara manusia yang sebelum masuk surga itu dipanggil oleh Allah. Kemudian dia diberi kebebasan memilih bidadari yang dia suka. Padahal belum apa? Belum masuk surga. Dipanggil di kalangan manusia yang ada di padang mahsyar. Kemudian dia disuruh memilih bidadari yang mana kamu pilih. Kira-kira siapa ini? Halo? Siapa Pak? Orang yang mati syahid? Enggak. Orang yang boleh sabar. Apa? Orang yang mampu menahan amarah. Orang yang marah, dia tahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan. Tapi dia tahan amarahnya. Orang ini Pak disuruh pilih bidadari Pak. Coba di Tirmizi. Waduh. Dua lima tiga empat coba di. Dua 2021. Silakan. Dari Sa'ad bin Mu'adz bin Anas al-Juhani, dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam?
Barang siapa yang menahan amarah sedang ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk, sehingga Allah akan memilihkan untuknya bidadari mana yang ia inginkan. Iya. Ini Pak. Man kadzama ghaidhan, barang siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa yastati'u ay yunaffidhahu, sementara dia mampu untuk melampiaskannya. Apa yang terjadi nanti? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggil orang itu pada hari kiamat ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk. Ketika di hari kiamat, di hadapan makhluk-makhluk di padang mahsyar, dipanggil dia. Kemudian hatta yukhayyirahu fi ayyi khuris syaa, sehingga Allah akan memilihkan untuknya bidadari yang mana yang ia suka. Ini keutamaan menahan amarah. Maka nih harus belajar. Nek kepingin oleh bidadari, belajar gak ngamuk. Bukan gak ngamuan. Kalau gak ngamuan itu sudah bisa sampean, tapi gak ngamuk. Beda nggak? Gak ngamuan sampai gak ngamuk? Hah? Beda. Gak ngamuan itu berarti memang hobi ngamuan. Jangan sampai ini menahan amarah, memang gak bisa, gak marah gitu. Nah, ini ujiannya di sini. Wadaliman azani Allah wa iyyakum. Inilah cara untuk mendapatkan keutamaan, yakni di akhirat, tentu dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.